Tribuners, ada yang pernah sesak napas nggak nih karena asam lambung kalian naik? Nah, hati-hati ya, karena sesak napas bisa menjadi salah satu gejala asam lambung kronis atau gastroesophageal reflux atau GERD. Sesak napas bisa terjadi karena cairan dari asam lambung naik ke kerongkongan dan masuk ke paru-paru, Tribuners, pada saat tidur ya terutama. Kondisi ini bisa menyebabkan sesak napas, batuk, atau mengi. Sesak napas akibat penyakit asam lambung cukup umum, Tribuners. Nah, melansir dari laman resmi Mount Sinai, sebanyak 85% penderita asma punya masalah asam lambung. Ciri-cirinya adalah sesak napas akibat asam lambung. Yang pertama, tidak semua penderita sesak napas akibat asam lambung mengalami gejala khas penyakit ini. Biasanya, gejala asam lambung naik yang dirasakan penderita adalah perut bagian atas sampai dada, akan terasa sakit atau panas seperti terbakar. Nah, sejumlah penderita sesak napas akibat asam lambung naik kerap tidak merasakan heartburn atau itu tadi ya, yang panas di bagian dada ya. Nah, melansir dari Medical News Today, gejala asam lambung naik selain sesak napas adalah heartburn antara lain. Yang pertama, perut terasa tak nyaman. Yang kedua, cegukan terus-menerus. Yang ketiga, perut kembung atau kerap sendawa. Yang selanjutnya, susah menelan atau sakit tenggorokan. Yang selanjutnya ada napas baunya tak sedap. Nah, itu tadi adalah gejala dari asam lambung naik, Tribuners. Nah, sesak napas akibat asam lambung biasanya kambuh selama tidur atau setelah makan besar. Cara mengatasi sesak napas akibat asam lambung nih ya. Yang pertama, cara mengatasinya salah satunya dengan melakukan perubahan gaya hidup atau menjaga pola makan sehat dan minum obat. Nah, perubahan gaya hidup untuk mengatasi asam lambung diantaranya yang pertama, kalian harus menjaga berat badan tetap ideal. Jadi, kalian harus tetap menjaga berat badan kamu ya, Tribuners. Jangan sampai kalian itu kelebihan atau kekurangan berat badan, karena bisa jadi juga ini jadi pemicu dari GERD itu tadi. Yang kedua, stop merokok, Tribuners. Siapa nih yang di sini gemar atau masih mengonsumsi rokok? Nah, kalian harus benar-benar menjauhi dari rokok itu atau asap rokok, karena penderita GERD itu, walaupun kita nggak merokok, saat kita menghirup asapnya aja kita udah kayak susah gitu ya di dalam sini, karena Memes juga ngerasain banget kalau GERD-nya kumat, kita ada di antara smoking area, nah itu pasti akan tetap berdampak juga ya. Yang selanjutnya, mengangkat kepala saat tidur. Nah, ini bagi kalian yang suka banget cara tidur yang bantalnya datar atau bantalnya pendek ya, nggak tinggi gitu ya. Jadi kalian harus mengubahnya dengan cara menambah atau mengganjal bantal kalian supaya kalian tetap terlihat tegak saat tidur, begitu. Yang selanjutnya, tidak menggunakan pakaian ketat, ikat pinggang atau aksesori yang menekan bagian perut, Tribuners. Nah, ini juga menjadi pemicunya ya. Sedangkan pola makan untuk mengatasi asam lambung yakni yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang selanjutnya, tidak berbaring atau tidur dalam waktu kurang dari 3 jam setelah makan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menghindari makanan pemicu asam lambung kambuh. Selanjutnya, mengurangi atau menghindari alkohol. Nah, ini siapa nih yang masih mengonsumsi alkohol? Ini sama sekali nggak sehat ya buat lambung kalian. Selain nggak sehat buat asam lambung kalian, ya ini juga haram juga, Tribuners. Jadi kalian harus menjauhinya ya. Yang terakhir, makan dengan porsi kecil dan lebih sering ketimbang biasanya. Jadi kalian jangan langsung mengurangi porsi makan. Kurangilah porsi makan sedikit demi sedikit dan seringlah makan di porsi yang kecil itu tadi, begitu. Serangan sesak napas akibat asam lambung yang terjadi sesekali umumnya tidak perlu dikhawatirkan ya, Tribuners. Namun apabila gejala penyakit ini sering kambuh, segera konsultasikan ke dokter terdekat, begitu. Jadi kalian yang sekarang ini ya lagi umur 20-an atau lebih, biasanya ini penyakit GERD ini menyerang kalian karena di umur-umur kalian segini kalian biasanya telat makan, atau kalau enggak kalian lagi diet atau gimana, itu pemicunya juga bisa jadi. Jadi kalian juga harus hati-hati ya, Tribuners. Jadi kalian kalau diet juga harus diawasi dengan dokter. Jadi jangan asal sembarangan mengurangi porsi makan, karena nanti akan berakibat ke asam lambung kalian, begitu. Kalau gitu udah waktunya Memes pamit, Tribuners. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.